dalam sebuah hadis disebutkan yang bunyinya ma hasadakumul yahud kama hasadakum ala amin wassalam. Nabi kita bersabda, orang-orang Yahudi tidak bercemburu kepada kalian sebagaimana cemburu mereka dengan dua hal, dengan dua lantunan, dengan dua ucapan, di mana mungkin ada rasa cemburu mereka kepada keuangan kita, kepada ketampanan kita, kepada kecerdasan kita, kepintaran kita, kebolehan kita, mungkin juga negeri kita, mungkin juga kekayaan kita. Tapi bagaimanapun cemburunya mereka tetap tidak menandingi cemburunya orang-orang Yahudi terhadap dua hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, amin, dan yang kedua, assalamualaikum. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita mengambil waktu dalam beberapa menit, mungkin dalam setengah jam. Kita tidak tahu tentang rahasia daripada dua kata-kata tadi itu. Yang pertama, amin. Amin ini pernah saya kongsikan isi kandungan yang ada di dalamnya pada saat kita di Masjid Shah Alam. Kalau tidak salah dalam beberapa bulan, mungkin hampir setahun dah. Insyaallah kita ada majelis kembali di Masjid Shah Alam, program sembahyang sunat tasbih daripada selepas maghrib sampai dekat-dekat pukul 10.30. Jadi sekian sunat tasbih semuanya dijemput hadir untuk sama-sama bertasbih kembali dalam gerakan sembahyang sebanyak 75 kali pada tiap rakaat kali 4, berarti 300 kali tasbih dalam 4 rakaat sembahyang yang insya Allah akan diselenggarakan, akan kita adakan pada Ahad malam Senin besok 1 Ahad insya Allah. Jadi yang pertama assalamualaikum, dan yang kedua amin. Secara ringkas saja dengan yang pertama amin, tak susah mana. Amin artinya kabulkan. Kabulkanlah ya Allah, perkenankan ya Allah, terimalah ya Allah. Amin. Seperti tadi itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, mereka lebih cemburu dengan kita seketika dengan kita mengucapkan amin daripada duit, harta, kekayaan, jabatan dan kedudukan yang kita miliki. Sebanyak apapun dan sehebat apapun, setinggi apapun dan sekaya apapun, tetap cemburu mereka kepada kita dengan amin itu melebihi segala-galanya. Setelah kita lihat, Masya Allah, tabarakallah, dengan hadis-hadis yang diriwayatkan, di antaranya hadis Nabi kita yang diriwayatkan, kalau Rasulullah SAW, Nabi kita bersabda, idza qala al-imamu amin, apabila imam membaca amin, faqulu, maka ucapkanlah kalian semuanya, atas bawah tak ada ketinggalan, amin. Ya dengan kita ya Allah, kadang-kadang setan semuanya, gara-gara setan, gara-gara nafsu, gara-gara entah apa sebab-sebabnya, sehingga sampai kita tak ngerat dan tak boleh menggerakkan kedua pikir kita, tak ada bayaran apa-apa. Ini tak ada cerita ada kredit, tak ada kredit. Kalau dengan handset tak boleh ngirim SMS, kreditnya habis. Sementara untuk mengucapkan amin tak perlu ada kredit, yang penting kita masih bernapas. Yang penting jantung kita masih berdenyut. Yang penting dengan kita masih hidup. Ya Allah, mudah sungguh. Tapi mudah-mudahnya yang mudah tadi itu dalam berapa ribu, banyak bahkan jutaan ramai ternyata tidak mampu untuk mengucapkannya. Yang pertama hadis yang telah kita riwayatkan, Nabi kita bersabda, apabila dengan imam membaca kata dan mengucapkan amin, maka ucapkanlah serentak bersama imam amin. Riwayat yang lain, ini mengulang yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Riwayat yang lain Nabi kita bersabda, riwayat daripada sahabat Nabi, kana sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin qala maddan bihi sauta amin. Apabila Nabi kita membaca, di waktu Nabi kita jadi imam di baginda Nabi, bukan imamnya hanya Ustadz Nuruddin,
Syekh Nuruddin yang sudah dihijrahkan daripada TV Hijrah. Nah, imam yang tidak ada tandingannya, guru yang tidak ada tandingannya, keilmuan yang tidak ada tandingannya, kedudukan yang tidak ada tandingannya, manusia yang tidak ada duanya, yang teristimewa di sisi Allah. Apabila membaca waladhdallin, beliau akan melantunkan dan mengeraskan dan menyaringkan suara beliau dengan amin. Dua. Yang ketiga, sahabat bercerita, kalau pada saat kami melaksanakan sembahyang di Masjid Nabawi, kalau pada saat dengan sembahyang dilaksanakan secara berjamaah, maka pada waktu imam membaca waladhdallin, lantunan amin itu akan bergerak daripada sudut menyudut, daripada tembok dengan gema suara, daripada sana sini lantunan amin daripada para sahabat dan kita semuanya. Jadi dulu pernah saya katakan ini jadi pertanyaan, dengan baginda Nabi apa kira-kira yang Nabi kita perlukan? Apakah untuk mendapatkan jawatan? Apakah untuk Nabi kita bertanding? Apakah untuk Nabi kita menjadi yang berhormat? Nabi kita telah mendapatkan satu kedudukan yang dengan kedudukan itu tidak boleh dicapai oleh sesiapapun. Bukan hanya sekedar Nabi dan Rasul, tapi justru dengan beliau adalah afdalul anbiya'i war rasul, semulia para nabi-nabi dan rasul. Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah penghulu daripada anak Adam. Biyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah, di tanganku nanti bendera kemuliaan pada hari kiamat. Adam faman dunahu tahta liwa'i, Nabiullah Adam dan juga dengan nabi-nabi yang seterusnya, umat kesemuanya berada di bawah benderaku pada hari kiamat. Ternyata beliau yang membaca, beliau yang mengucapkan amin, beliau juga yang memerintahkannya, beliau juga yang memberitahukan, beliau juga yang diikuti oleh para sahabat. Yang Nabi kita beritahukan kepada kita, fa innahu idza ammanal imamu fa aminu, apabila imam membaca amin maka ucapkanlah juga amin di belakang imam. Sesungguhnya apabila bertepatan amin daripada kita, amin daripada para malaikat Allah Jalla wa'ala, suatu kehormatan. Dulu kali pertama saya datang ke Malaysia, sebentar, mau cerita dulu. Nanti kita azan, nanti kita azan 5 menit saja. Pada masa saya dari sini, saya kunjungan pertama ke Malaysia pada tahun 1997, melawat saja, ziarah. Jadi kata Ustaz Fahmi yang ada samping saya, digambar dulu, poster yang udah ditembok-tembok, nanti gambar tuh lusuh. Berapa diletak itu diambil kutip berita, dibiarkan sampai lusuh, sampai jatuh, sampai terinjak, sampai dibawa angin terbang ke sana kemari, gak tahu macam mana. Kutip. Alhamdulillah. Jadi kata Ustaz Fahmi, kata Syekh Fahmi, Nur, ente rasanya anak lebih tahu tentang Malaysia. Eloknya sebelum berkeputusan nak duduk di Kelantan kah atau duduk di mana saja, lebih elok dengan anda buat kunjungan, buat lawatan terlebih dahulu. Maka dengan almarhum Syekh Nemat Yusuf, mereka hantar saya tiket ke Mesir, tiket pulang balik, pergi balik. Saya pun mengadakan lawatan ke KL, ke Perak, ke Kelantan, ke Kedah, di beberapa tempat, dan juga mengadakan pengajian, mengadakan majlis di beberapa tempat pada waktu itu. Ini pada tahun 97 kunjungan pertama di Malaysia atas jemputan daripada Al-Fadhil Syekh Fahmi Zamzam. Dan berikutnya baru saya membawa keluarga ke Kedah pada tahun 98. Jadi kita tambahkan cerita ini dulu selepas azan dikumandangkan. Azan. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah
Allah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Jadi tadi saya sebut pada saat Nabi kita menjadi imam. Yang menjadi imam adalah merupakan makhluk Allah yang paling mulia, insan yang tidak ada tandingannya, insan yang dilantunkan dengan lantunan qasidah, sanjungan dan pujian, madaih nabawiyah oleh Habib Syekh kadang-kadang 2-3 jam bersambung. Ya Hanono, ya Hanono, ya Hanono, ya Hanono, Toharatina mu'ayyah Dituhurin Nabi Ahmad. Nabi Ahmad itu siapa? Rasulullah. Toharatina mu'ayyah Dituhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana Nabi Muhammad, Dhalikal fadlu minallah. Ada dalam berapa juta mulut ataupun juga lidah yang melantunkan sanjungan dan pujian kepada insan yang teristimewa. Kalau seandainya ada juga di kalangan kita yang dengan jabatannya daripada bawah sampai kepada datu, sampai kepada tan, sampai kepada tun, tan sri, terus itu kira-kira dalam berapa ramai yang menyanjung kita, dalam berapa banyak yang memuji kita. Kalau kita disanjung pun pada hari keputraan kita, Masya Allah tabarakallah, satu buah lagu yang dibuat dan dinyanyikan bersama oleh para penggemar paling setakat pada waktu itu saja. Pada waktu azan, siapa yang disebut? Pada waktu kita tasawuf, siapa yang disebut? Pada waktu kita berpakaian, siapa yang disebut? Dengan doanya siapa? Bimbingannya siapa? Petunjuknya siapa? Arahnya siapa? Quran yang dibawa oleh siapa? Wahyu yang disampaikan kepada siapa? Jawabannya adalah Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi untuk apa lagi dengan Nabi kita melantunkan amin dengan suara yang nyaring? Amin. Sahabat Nabi kita yang berberuang, maqamul qurub, maqamul ma'rifah, qutubul aqtab, nujaba, al-abdal, ar-ruqaba, yang hati mereka seperti Nabiullah Ibrahim, yang hati mereka seperti Nabiullah Isa. Kumpulannya ada 40, ada yang 500. Tidak ada makam dan jabatan, kedudukan di sisi Allah yang lebih mulia daripada maqamus suhbah sebagai sahabat. Ternyata dua kumpulan yang istimewa tadi itu, satu dengan kumpulan para malaikat yang tidak ada tandingannya, kumpulan alladzina la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, bersama kumpulan-kumpulan yang teristimewa. Itu secara pasti dan nyata dan boleh dibuktikan. Kalau seandainya sebagaimana dikatakan oleh Syiah, kenapa tidak Syiah yang menjadi pengikut dan juga menjadi orang yang pertama, penyokong pertama kepada baginda Nabi? Kenapa tidak dengan Rafsanjani? Kenapa juga tidak dengan Khomeini? Kenapa dengan tidak Syiah Iran? Justru kumpulan Syiah lah kumpulan yang pertama yang mengecewakan cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku cinta, mengaku sayang, mengaku setia. Ini tajuk keluar masuk. Jadi amin, nanti ke Syiah, nanti tak kemana pula larinya. Tenang saja, yang penting nanti penghujungnya macam mana. Masya Allah, Jazakallah. Jadi kumpulan yang pertama yang khianat dengan Ahlul Bait, mengaku cinta kepada Ahlul Bait, mengagumi Ahlul Bait, setia dengan Ahlul Bait. Pada saat Sayyidina Husain datang ke Kufah, disambut oleh Ahlul Bait atau disambut oleh kumpulan Syiah, ternyata justru dibiarkan beliau dengan keluarga beliau melawan mati. Jadi ada tidak kurang daripada 17.000
yang mengatakan sudah membaiat dan setia dengan Sayyidina Husain, ternyata daripada 17.000 tadi itu tidak ada seorang pun yang membela Sayyidina Husain saat ketika di Karbala, sampai terbengkak dan terpisah jasad atau kepala beliau dengan jasad. Itu kalau nak tahu tentang Syiah yang penipu dan khianat, supaya jangan sampai nanti dengan kita terperangkap. Mungkin terperangkap karena sebagai pemimpin yang tidak pernah bersalaman dengan perempuan, ataupun juga terperangkap dengan pemimpin yang berani menentang Amerika dan Israel, sehingga dipandang daripada sudut situ tidak tahu tentang akidah, ideologi dan keyakinan mereka itu seperti apa. Keyakinan yang membenci kumpulan yang pertama, sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, kumpulan yang terdahulu di kalangan orang-orang muhajirin. Maksudnya itu adalah Syiah Pendang dengan Jitra, wal ansar maksudnya Syiah UTM dan yang ada di Iran dengan kumpulan Khomeini dan Rafsanjaninya. Ada Allah dah sebut dah sabiqunal awwalun, yang sabiq, yang terdahulu dan yang pertama di kalangan muhajirin dan ansar. Siapa lagi kalau bukan sahabat-sahabat Nabi? Ternyata sahabat-sahabat Nabi dan juga yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah dah ridha, Allah dah restu dengan mereka pun juga ridha dengan Allah. Kumpulan yang dia bukan saja panjang 6 harakat istimewa tadi itu pun juga tidak melengahkan amin saat ketika imam membacanya. Kata Sayyidina Abu Hurairah, la tasbikni bi amin. Abu Hurairah kalau pada itu jadi makmum, pesan kepada imam, jangan terburu-buru, jangan didahului aku dengan amin. Aku sekali mengucapkannya bersama imam, maksudnya imam bacalah perlahan-lahan sedikit. Kunlah kalau aku terlambat datang, kalau aku terlambat masuk karena masih berwudu, karena masih di tandas, mungkin juga karena jam, atau juga disebabkan karena apa saja sehingga aku terlambat datang ke masjid. Maka cobalah baca pakai lambat-lambat sedikit supaya aku berkesempatan untuk mengucapkan amin bersama imam. Kumpulan para malaikat yang pertama, kumpulan para sahabat yang kedua, dengan baginda Nabi tidak ketinggalan. Memangnya kenapa dengan amin? Idza qala al-imam wa dhalina faqulu amin. Apabila bertepatan aminnya kamu dengan aminnya para malaikat, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, akan Allah ampunkan dosa-dosa kesalahan mereka yang telah lalu. Setelah kita pahami, kita amati, kita pelajari, oh masya Allah, tabarakallah, rupa-rupanya amin tadi itu dilantunkan selepas kita memohon doa hidayah kepada Allah Jalla wa'ala 5 menit saja. Jadi lantunan doa, ihdinas siratal mustaqim, ihdina, bimbinglah kami, pikiran kami, anak istri kami, keluarga kami, ekonomi kami, budaya kami, politik kami, campaign kami. Itu kan susah. Saya jangan mencarut saya, jangan merapu macam itu. Ya, bukan merepek, ini bukan merapu. Nah, betul. Ihdina, dan bimbinglah kami. Kalau ada sebut kami berarti kita semuanya. Tidak disebut kami kecuali dengan ekonominya, dengan politiknya, dengan budayanya, dengan pakaiannya, dengan makanannya, dengan minumannya, tempat tinggalnya, pergaulannya, hidupnya. Semuanya itulah yang namanya kami. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya para nabi-nabi dan rasul, jalan yang akan membawa kepada rahmah, jalan yang membawa kepada maghfirah, jalan yang membawa kepada keselamatan yang abadi, jalan yang akan membawa kita kepada anugerah Allah yang abadi, yang tidak ada tandingannya nanti fil firdausil a'la insyaallah. Yahudi tidak,
Nasrani pun juga tidak. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murka. Waladhdallin, bukan juga jalan orang-orang yang kau sesatkan. Sebab nanti masing-masing mengaku kamilah yang dimaksudkan dengan firqatun najiyah, kamilah yang dimaksudkan dengan golongan yang selamat. Dulu kita dengan Arkam yang mengatakan, yang dimaksudkan dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, senantiasa akan terdapat golongan daripada umatku yang berpegang teguh dalam kebenaran. Hampir semuanya kumpulan-kumpulan dan juga dengan aliran-aliran sesat, mereka mengatakan kamilah yang dimaksudkan dengan kumpulan yang selamat itu. Jadi dengan kita memohon ikut fatwa yang itu, berubah pendirian. Dengan ceramah yang ini terubah sikap. Dengan ceramah yang sana jadi bimbang dan ragu. Ikut ceramah yang satunya lagi bening sambil menangis, tanya masya Allah, tercuit hati dan perasaan. Akhirnya kita terumbang-ambing dalam keadaan. Pada saat yang jadi penceramahnya Salafi, jadi Salafi. Saat ketika penceramahnya Wahabi, betul juga Wahabi. Pada saat dengan kita mendengar ulasan kata-kata dan kata mutiara daripada Syiah, ikut tasyayyu, terpengaruh pula dengan pahaman Syiah. Jadi bagaimana? Gak boleh. Dah, mohon, minta, serius, aminkan. Jadi pada saat kita membaca Fatihah sebanyak 17 kali dalam sembahyang fardu dan berapa kali dalam sembahyang sunat, kita mohon ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul, syuhada, as-siddiqin, as-salihin, orang-orang yang baik dan yang mulia di sisi Allah. Bukan jalannya orang Yahudi, bukan juga jalannya orang-orang Nasrani. Maka selepas kita meminta seperti itu, memang layak permintaan kita tadi itu kita aminkan dengan lantunan yang nyaring serius. Kalau amin, itu tak habis serius. Maksudnya Allah bagi kita, bagi kita masalah oke saja. Nah, amin. Itu betul-betul berharap. Coba. Tidak ada, tolong macam tolong. Ini sedang menghadapi mati. Jadi pada saat dia terjatuh, atau barangkali wallahu a'lam kita tidak dengar, atau dengan bas yang terjatuh di jurang yang baru-baru tadi itu, mungkin ramai yang cakap tolong. Saya cakap tolong. Tak ada. Orang tak dengar kalau hanya setakat tolong macam mesti menjerit, betul serius, betul-betul berharap, betul-betul meminta dan memohon. Kemarin saya kaitkan juga amin di sana dengan semua lantunan doa yang ada di dalam Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, sudah lebih jelas kita jelaskan pada pertemuan kita yang dahulu. Ini yang pertama. Kita masuk pada bagian yang kedua dengan ucapan Assalamualaikum. Dua budaya paling dicemburui oleh orang-orang Yahudi terhadap ajaran dalam agama kita. Satu, lantunan amin, sebab pahalanya seperti yang kita sebutkan, kita akan selamat, kita akan bahagia, pikirannya akan menjadi bagus, politiknya bagus, kehidupannya bagus, pola pikirnya bagus, semuanya akan menjadi bagus kalau pada saat lantunan amin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Arti Assalamualaikum, kesejahteraan untuk kalian. Itu tidak akan terlantunkan kata-kata Assalamualaikum, dan tidak akan mungkin dengan baginda memerintahkan kepada kita untuk kita mengifsya, afsus salam, sebarkan salam. Pernah kita belajar kita? Pernah kita amati tak? Kenapa Nabi kita berkata seperti itu? Kenapa sampai Nabi kita pesankan kepada kita untuk kita menyebarkan salam? Afsus salama ala man arafta wa man lam ta'rifhu, baik kepada orang yang Anda kenali atau juga kepada orang yang tidak kita kenali. Afsus salama bainakum, sebarkan salam di kalangan kamu. Masya Allah, tabarakallah. Setelah selesai, setelah tiup roh kepada Nabiullah Adam alaihissalam, maka Allah perintahkan kepada Nabiullah Adam, tuh jumpai, temui kumpulan para malaikat yang sedang berkerumun di sana, dan ucapkan salam kepada mereka. Jawaban yang mereka jawab, jawaban yang mereka ucapkan, itulah tahiyatmu, ucapan selamat untuk kamu
dan juga tahiyyatul dzurriyyatika min ba'dik, dan tahiyat ucapan selamat umatmu, anak cucu cicitmu setelah kamu. Maksudnya salam sejahtera. Jadi bahasa kita membudayakan bukan assalamualaikum. Yang jadi budaya itu selamat pagi. Pagi Pak, jawaban. Selamat malam, selamat siang, iya. Tetap percaya buka TV Indonesia. Apalagi kalau dengan bapak-bapak yang ada jawatan dan kedudukan. Assalamualaikum, jangan dijawab. Selamat pagi Pak, atau selamat pagi, selamat. Jadi panjang sedikit kalau kita nak cakap tentang itu, tapi bagaimanapun kita kena hubungkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin, apabila dengan kamu mendapatkan ucapan salam sejahtera daripada seseorang, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka berikan jawaban dengan jawaban yang lebih elok, lebih cantik, atau berikan dengan jawaban yang sama. Itu panduan hukum. Makanya itu kalau pada saat orang bagi salam, assalamu alaikum, kita jawab lebih daripada itu, waalaikum assalamu. Salam sama salam, alaikum sama dengan alaikum tambah dengan wa. Itu berarti lebih cantik daripada yang mengucapkan. Apa hikmatnya? Allahu Akbar. Karena kita nak paham mau tidak mau terpaksa kena sabar. Coba deh. Kan kita tahu memberi salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi pahala yang memberi salam itu lebih banyak kan daripada pahala yang menjawab. Kenapa? Sebab abang dapat pahala, dapat kebaikan, dapat ganjaran, dapat fadilah, dapat sawab di sisi Allah Jalla wa Ala. Asbab musabbatnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mendapatkan tidak kurang daripada 30 kebaikan. Yang 30 kebaikan tadi itu asbab musababnya daripada orang yang memberi salam. Jadi dari sudut situ yang memberi salam lebih afdal. Kalau tanpa salam daripada yang memberi salam, tentu kita tidak mendapatkan pahala salam. Satu, Allah tabarakallah. Nah, kalau macam itu dari sudut kedudukan daripada dua orang insan, yang memberi salam dan yang diberi salam, yang memberi salam lebih afdal daripada yang diberi salam. Jadi dia mendapatkan kelebihan karena dia memberi salam. Maka pada saat itu kita juga agar kita mendapatkan kelebihan yang sama, kemuliaan yang sama di sisi Allah Jalla wa Ala, maka kita sunat menyahut salamnya dengan ucapan salam selamat yang lebih sempurna. Bahayyu, maka jawablah salamnya itu dengan jawaban yang lebih sempurna. Jadi dari sudut sana dia mendapatkan kesempurnaannya, daripada sudut kita mengawali salam kita juga mendapatkan kesempurnaan kita. Maka masing-masing pada posisi dan juga pada kedudukan yang sama. Masya Allah tabarakallah. Perasaan kan? Ini pengamatan. Saya rasa belum pernah ditulis. Insya Allah suatu hal yang tidak terlihat dalam benak kepala kita, yang belum dapat kita amati hikmat dan rahasia absus salam, sebarkan salam. Dengan menyebarkan salam, insya Allah yang lasak, yang samsing, yang nakal, yang preman, zalim, fasik, sebutkan kaki perempuan, kaki judi, kaki anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kira-kira ada dalam beberapa orang yang kali jumpa dengan yang lasak tadi itu, assalamualaikum, kata dia waalaikumsalam, berikutnya assalamualaikum, berikutnya assalamualaikum, sejahtera kamu, selamat kamu, rahmat kamu, barakat kamu. Itu berarti doa daripada kita, yang dengan kita inginkan dia sejahtera, yang kita inginkan dia agar selamat, yang dengan kita inginkan agar dia mendapatkan rahmat dan barakat. Assalamualaikum artinya kesejahteraan untuk kalian. Yang kedua, warahmatullah, dengan rahmatnya Allah, berarti keampunan.
wa barakatuh, disertai dengan keberkatan. 3 benda yang kita kumpulkan di situ. Assalamualaikum warahmatullah, tambah lagi dengan wa barakatuh, wa maghfiratuh, wa ridwanu. Panjang lagi. Masya Allah tabarakallah. Tidak mustahil manusia yang tadinya jadi kaki jembatan, jadi kaki jalanan, akan menjadi kaki masjid dengan sebab salam yang kita ucapkan. Itu yang tidak kita pikirkan. Jadi kita tengok dulu, saya dulu ini baru saja berobat nih. Saya dulu kalau tengok orang merokok saya tak bagi salam. Kalau tengok anak muda jalanan main gitar, hitam manis hitam, saya tak akan bagi salam sama mereka. Pikir, ini salah nih. Boleh jadi akan menjadi asbab kesejahteraan untuk kamu. Kalau Allah kabulkan perbincangan kita, dia akan jadi sejahtera. Dia akan mendapatkan rahmat, dia akan insaf, dia akan berubah, dia akan menjadi baik. Makanya itu Nabi kita pertama kali datang pada saat masuk ke rumah, Nabi kita tak cakap apa kabar. Aisyah, gimana? Kepet sudah belum? Nah. Menang atau kalah? Tidak. Pada saat Nabi kita masuk ke rumah, Nabi kita beras gigi dengan siwak, Nabi kita ucapkan Assalamualaikum. Kalau tak ada orang pun kita tak bersimbang atau tidak membaca itu dan ini. Waktu kita masuk ke rumah yang tak ada manusia, yang tidak ada penghuninya, kita ucapkan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Oh, Masya Allah tabarakallah. Kalau sudah mendapatkan kesejahteraan, boleh jadi pikirannya akan berubah, boleh jadi kelakuannya akan menjadi baik. Yang durhaka, yang nakal, yang lasak, yang sanksi pun juga akan mendapatkan belayar kasih sayang daripada Allah Jalla wa'ala, berkat daripada salam orang yang memberi salam. Assalamualaikum, kesejahteraan untuk kalian. Lebih sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin sejahtera, dapatkan doa yang sama daripada orang ramai. Jadi kata dia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan juga kesejahteraan untuk kamu dengan rahmat dan juga dengan barakatnya daripada Allah Jalla wa'ala. Masya Allah tabarakallah. Itu hikmat yang pertama yang dapat kita ambil daripada lantunan Assalamualaikum yang Nabi kita perintahkan kita untuk kita menyebarkannya. Afsyus salam. Tuh si Uki sampai hari. Assalamualaikum. Upi. Jadi lebih kenal daripada saya. Upi. Tuh ada Assalamualaikum lagunya. Ada lagu Assalamualaikum. Tak tahu lagu pada lagunya di mana letaknya. Yang secara kesimpulannya itu diantara daripada hikmat yang tersirat dalam lantunan salam yang mampu untuk mewujudkan suasana damai, aman dan tentram, kedamaian untuk kamu. Kalau saudara kita sudah mendapatkan kesejahteraan, kita juga mendapatkan kesejahteraan, tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada peperangan, tidak akan ada yang hasud, tidak akan ada yang dengki, tidak akan ada yang benci, tidak akan ada yang memperangkap, tidak akan ada yang memanfaatkan, tidak akan ada tujuan-tujuan jahat. Kenapa? Sebab kita doakan dia sejahtera, dia juga mendoakan kita sejahtera, kita doakan dia mendapatkan kambunan, dia doakan kita juga mendapatkan kambunan dengan kehidupan yang barakat. Dan itu adalah daripada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Di samping pada saat kita mengucapkan salam, ulama sepakat mengatakan yang walaupun yang kita salamin itu satu orang saja, tetap kita menggunakan bahasa alaikum. Ada Assalamualaikum. Masya Allah tabarakallah. Kesejahteraan untuk kamu, dia kerdil, dia kecil, dia uduh, dia miskin, dia lasa, dia samsi, dia diktator sekalipun, tetap kita muliakan. Bahasa orang Arab Indonesia, kalau simpang antara satu sama salut, satu ente mana? Ente ngapain di situ? Lu ngapain di sana? Ente katakan bahasa pele-pele Indonesia. Tonton. Saya tak suruh menyarankan saja, tak menyarankan nanti sama-sama berdosa gitu. Nah, jadi kata dia, ente ngapain di sana?
Tapi kalau saja kumpul dengan Pak Kiai, kata dia, antum kemana saja? Guna bahasa antum, ente, anta, satu orang, antum banyak. Kita guna bahasa antum kepada orang yang kita segani, kepada orang yang kita muliakan. Sidi Syekh, antum lama kuntum di Jeddah, lama kuntum di Makkah. Pada saat kalian sedang berada di Makkah, saat ketika antum ada dia seorang saja, tapi kita gunakan bahasa jamak, bahasa orang ramai. Nah, jadi suatu hal yang tersirat di dalam hati, aku ini nakal memang, lasak betul, kurang asam, kurang garam, kurang tepung, kurang gula. Itu ganti kurang aja. Itu lalu tajam, ganti dengan kurang asam sajalah, atau dengan kurang gula, atau kurang mentimun, atau salah sebutan. Allah. Jadi dia merasa dihormati. Aku bukan assalamualaikum. Padahal kalau seandainya sampean tahu, Anda tahu siapa aku, mungkin tak berkenan. Jangankan untuk mengucapkan salam, tengok saja tidak mau. Tak berkenan untuk berjumpa. Tapi yang walaupun aku semacam itu, tetap aku mendapatkan kehormatan dengan salam yang pertama, dan juga dengan penggunaan kata-kata kehormatan dengan assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Itu tidak akan dilantunkan, melainkan daripada hati seseorang yang tidak ada egonya, yang tidak ada angkuhnya, yang tidak ada sombongnya, yang tidak ada takaburnya. Kenapa? Sebab salam tidak tentu kepada orang yang lebih mulia. Sebab salam tidak tentu kepada orang yang paling tinggi jabatan dan kedudukannya. Kadang-kadang salam kita ucapkan kepada budak kecil, kadang-kadang kepada kaki, apa-apa yang kita sebutkan tadi itu. Semuanya kita tidak tidak membeda-bedakan, semuanya dengan lantunan salam yang sama. Assalamualaikum. Sebaliknya juga seperti itu. Yang walaupun kita tengok, Allahu Akbar, saya ini Tan Sri, saya ini Daden, saya ini Dato, Al-Alim, Al-Allama, Al-Faqih, Al-Fahama, Al-Darraka, Musdidud Dunya, wa Syekhul Islam wal Masyayikh, Muhammad Ali Al-Hakimi, misalnya. Gelar panjang daripada ujung masjid sampai ke ujung masjid. Banyak sungguh, bukan bapak profesor saja, panjang sungguh. Seketika disalami oleh budak kecil, kata dia, Tasrif Datuk Maulana Kiai, Assalamualaikum. Jadi pada saat kita tengok yang memberi salam kepada kita tadi itu kecil, huduk, miskin, tak ada duit, tak ada kerjaan, tak ada jabatan, terus kita sahur, itu menunjukkan atas ketawaduan. Berarti kita memiliki hati yang bersih. Berarti kita mempunyai pemikiran yang sehat. Berarti dengan kita memandang antara satu sama yang lain itu dengan kejamata atau dengan spek mata, dengan pandangan, dengan prinsip. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi dari sudut mana kesalahan? Hai, 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 bye, 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 bye. Jadi kalau 3 kali dijawab itu agak miris sedikit. Tahayyu bi ahsana minha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye. Itu menjawabnya lebih sempurna daripada memberikannya. Tapi ternyata realitinya tidak semacam itu. Selamat pagi, dia sama dengan selamat sahaja. Sudahnya salah, kata Jainuddin NZ rahimahullah, kata beliau, kalau kita ucapkan selamat pagi itu Kiai Supran Mahmud, kalau kita ucapkan selamat pagi, artinya selamat di waktu pagi. Selamat malam, artinya selamat di waktu malam. Siang tak selamat tak kesah. Kenapa? Karena kita tidak didoakan untuk siang dan malam. Selamat siang untuk siang hari saja. Selamat malam untuk malam hari saja. Assalamualaikum, kesejahteraan untuk kalian untuk seumur hidup. Kalau ramai orang yang memberi salam kepada kita, insya Allah di antara daripada hikmat dan rahasianya, kita akan jadi orang baik. Itu rahasia Nabi kita, kata Asyu, sebarkan, sebab itu adalah doa, sebab itu adalah mahabbah, sebab itu adalah rahmah, sebab itu adalah kasih sayang, sebab itu adalah perhatian, sebab itu adalah tanggung jawab.
Sebab bukannya setakat kita saja ingin selamat dan bahagia, sejahtera dunia dan akhirat, tapi kita juga menginginkan yang sama kepada orang yang kita beri salam, juga kepada orang yang memberi kita salam. Itu diantara daripada hikmat wa idza huyyaitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jadi insyaallah daripada malam hari ini budak-budak kecil atau juga orang-orang jalanan, Bangladesh kah, pembantu kah, macam manapun, tetap kita doakan. Sebab siapa tahu daripada doa yang mana, daripada lantunan siapa, dengan ucapan Assalamualaikum Waalaikumsalam, kita akan mendapatkan kesejahteraan yang abadi nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi lain kali ego kita sombong kita buang. Pada saat selalunya itu yang menjaga plaza tol, selalunya dia yang bagi salam, selalunya bagus, masya Allah, tabarakallah, dia bagi tiket, dia bagi salam lagi. Kita yang kadang-kadang tak menyambut dengan salam ucapannya, masa muka lagi, kalau begitu saja. Kalau saya jadi petugas di situ, saya tak bagi tiket dia tak boleh lalu. Kuna asmatik, tak ada jawab salah. Kuna asmatik, kuna terbingung, keluar duit. Sudahnya beratur, minta tolong. Kalau dia tak bagi tiket, itu pelang kayu tak akan naik, itu kamu tak akan naik. Coba saja kalau kita turun dari kereta dan kita naik ke sini, dia bunyi ngehok macam itu. Dia berjasa banyak. Sudahnya dia berjasa dengan kita, bagikan Allah kepada kita dengan iringan Assalamualaikum, kadang-kadang dengan senyumnya lagi. Itu senyum yang berharga tuh. Masya Allah, tabarakallah. Tengok, cantik juga Allah. Nah, apalagi tadi sahur. Kata ulama, kalau seandainya akan menimbulkan fitnah memang makruh. Tapi kalau penjaganya laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan berjumpa tidak disahur. Nah, dari situ kita belajar untuk kita memastikan apakah masih ada sifat ego, sifat takabur, sifat yang seumpamanya di dalam hati kita. Sebab yang memberi salam kepada kita gajinya hanya setakat 750 RM saja dalam sebulan. Kita bawa kereta mewah, masya Allah, tabarakallah, harganya hampir dalam jutaan. Masya Allah, tabarak birari, Lamborghini Porsche, itu atau yang lebih klasik sedikit itu dengan yang seumpama Bentley besar saja sebutannya, atau Jaguar yang model baru atau Porsche yang model baru, harganya dalam 1,5 juta atau dalam 2 jutaan. Assalamualaikum, gaji 800, assalamualaikum. Itu yang timbul. Nah, jadi jangan lupa seperti yang kita sebutkan tadi itu, yang walaupun dia tak ada apa-apanya, tapi dia berperan untuk mendoakan kita. Kita ambil prinsip hidup Sayyidatuna Aisyah. Jadi dengan beliau nih, Jariah, hantar duit ini buat si Fulan. Ini bantuan saya, tunjangan saya, infak saya, dharma saya, hadiah saya untuk si Fulan. Tapi sebelum kamu balik, pastikan apa yang dia buat dan apa yang dia lakukan dan apa yang dia sebut. Kalau pada saat duit tadi diserahkan kepada yang berkenaan, ternyata si yang diberi hadiah sama Sayyidatuna Aisyah tadi itu mendoakan, mudah-mudahan beliau murah rezeki, mudah-mudahan hidup beliau diberkati oleh Allah Jalla wa'ala. Nanti dilaporkan dan disampaikan tadi, selepas duit aku bagikan kepada beliau, ternyata beliau mendoakan Naji, mendoakan Sayyidah Aisyah, maka doa akan dibalas dengan doa supaya dengan pemberian tadi itu tetap seutuhnya. Jadi jangan sampai pemberian daripada kita terhakis dan terkurang pahalanya disebabkan dengan sanjungan dan pujian atau juga dengan lantunan doa daripada yang diberi. Saya tidak bersumpah, cuma hanya sekedar ingin mengingatkan saja. Zakat fitrah banyak mana bang? Zakat fitrah tak banyak mana, 7 RM ya. Kita bagi zakat fitrah kepada yang menjadi amil zakat fitrah. Mau kalau berdoa kan, saya perasaan seperti itu. Sebab saya Ramadan tadi itu pengunjung di sini dan awal pun juga di sini.
Tengah-tengahnya saya pergi ke Medan, Indon dulu, udah ke Bogor dulu, daripada Bogor ke Penang, dari Penang nyebrang ke Medan, daripada Medan nyebrang ke Singapura, daripada Singapura nyebrang kembali ke sini. Jadi akhir hari terakhir sering saya pergi bazar Ramadan. Amal lah. Mana ada waktu nak buat masakan itu, masakan ini, lebih senang kita beli bazar Ramadan. Kalau ulama dulu mana ada yang macam tuh, mereka buat masakan sendiri. Sebab kenapa? Katanya diantara daripada asbabul ghaflah yang membuat kita tidak kuat ingatan, itu kita membeli makanan yang dijual di pasar-pasar. Sebab makanan itu pernah mengecewakan orang ramai. Orang nak beli tapi tak ada duit, kecewa hatinya. Terus kita beli, kita makan makanan yang menggores perasaan orang lain. Zaman kita tak kisah, justru makanannya yang tak ada kadang-kadang. Jadi pada masa bazar Ramadan kita beli makanan di sana. Apa tadi saya nak cerita? Zakat fitrah. Jadi ada satu orang aktivis kita, aktivis Islam. Saya kenal baik orang itu di Bukit Jelutong. Jadi buka satu meja untuk menerima zakat fitrah. Masya Allah, tabarakallah. Yang datang menyerahkan RM7 dengan kopon fitrah RM7 di situ. Allah, angkat tangan berdoa. Demi Allah, doa yang mendoakan kita pada saat itu 1.000.000, 1 triliun kali lipat lebih mahal daripada uang kita RM7. Itu yang kita cari. Assalamualaikum. Balasannya supaya kita sejahtera, supaya kita dapat rahmat, supaya kita dapat bahtera. Jadi Nabi kita makan semuanya mendapatkan kebahagiaan yang semacam itu. Karena itu Nabi kita bersabda, "Absu, sebarkan salam." Kalau tidak salah itu dalam lagu Raihan itu juga ada, sebarkan salam. Untuk apa salam disebarkan? Untuk mewujudkan suasana kenyamanan, kesejahteraan, kebahagiaan di kalangan kita. Jadi sama daripada malam hari ini, hatta kepada anak-anak jalanan yang sedang main gitar, insya Allah orang yang senantiasa merokok tuh kalau senantiasa kita salami, "Pak Haji, assalamualaikum." Paling tidak beliau tak boleh mengisap rokok karena mau menyahut salam. Itu paling tidak. Nah, nanti akan berubah. Kenapa? Karena sudah dapat rahmat dan keampunan daripada Allah Jalla wa'ala. Ada sebarang persoalan 10 menit. Silahkan.